Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi teks editorial atau opini dengan tema menumbuhkan kepedulian sosial melalui teks editorial. Ya, coba jelaskan pendapatmu tentang gambar ini. Ya, sedikit kata motivasi, kata mutiara dari tokoh Indonesia. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Muhammad Hatta. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Najwa Shihab. Ya, masih ingatkah tentang hal-hal ini? Yang pertama, apakah fungsi teks editorial atau opini? 2. Apa sajakah struktur teks editorial atau opini? 3. Apa saja kebahasaan teks editorial atau opini? Dan yang keempat, masih ingatkah contoh teks editorial atau opini yang ada di media massa? Ya, pada pertemuan kali ini, mari kita lakukan kegiatan ini. Yang pertama, kita akan mengetahui langkah-langkah menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial atau opini. Lalu, kita akan memahami langkah-langkah menganalisis struktur, langkah-langkah merancang teks editorial atau opini. Yang ketiga, kita akan menyusun kerangka teks editorial atau opini dalam bentuk tabel, bagan, atau bentuk yang lainnya. Dan yang terakhir, kita akan membuat teks editorial atau opini dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, berikut adalah langkah-langkah menganalisis teks editorial atau opini. Yang pertama, membaca teks editorial atau opini dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, menguraikan struktur dan kebahasaan teks editorial atau opini dalam tabel. Dan yang terakhir, meninjau kembali hasil analisis teks yang telah jadi. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah merancang teks editorial atau opini. Perancangan atau pembuatan teks ini dimulai dengan memilih topik. Pertimbangan tentang hal-hal yang unik, kebermanfaatan, dan kemudahan sangat penting untuk dipertimbangkan. Setelah memilih topik, kita akan mengumpulkan data atau informasi apa saja sebagai pendukung topik tersebut. Yang berikutnya, kita akan mengaitkan bagian-bagian editorial dan mengembangkannya. Ingat tentang kohesi dan koherensi antar kalimat, antar bagian dalam satu paragraf. Dan yang terakhir, memperbaiki, menyunting teks editorial tersebut termasuk dari segi isi, kebahasaan, dan tata tulisnya. Berikut adalah contoh kerangka teks editorial atau opini dalam bentuk tabel. Misalnya, ada teks editorial, topiknya mengatasi tingginya kasus korupsi di Indonesia. Berikut adalah 5 ide atau gagasan utama sebagai kerangka dalam pengembangan teks editorial ini. Yang pertama, berita atau peristiwa kasus korupsi yang terjadi akhir ini. 2. Data tingginya kasus korupsi di Indonesia. 3. Dampak tingginya kasus korupsi di Indonesia. 4. Solusi tingginya kasus korupsi di Indonesia.
Dan yang kelima, simpulan tentang isi teks editorial atau opini. Selain itu, berikut disajikan contoh kerangka teks editorial atau opini dalam bentuk bagan. Bisa diamati di tampilan. Ya, demikianlah media pembelajaran menganalisis dan merancang teks editorial atau opini. Selamat berlatih, selamat mengembangkan materi. Pertama, carilah contoh hasil menganalisis teks editorial atau opini yang terdapat di internet, kemudian pahami dengan cermat. Dan yang kedua, tentukan topik aktual untuk dikembangkan menjadi teks editorial atau opini dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebermanfaatan dan kemudahannya. Terima kasih. Selamat berlatih, selamat mencoba, selamat belajar mendalami ilmu bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.